Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Orang cari nafkah ditarik. Tapi korbannya dari ojol juga, Bang? Ini ada antar perselisihan antara ojol dengan pihak ketiga dari finance. Mas, ini diserang, Bang. Om Rey nggak usah kayak gitu lah. Saya nggak gitu. Saya ramet ini. Om Dan salah kalau kamu lecet. Bukan gitu. Ini rumah sakit itu, jangan itu loh. Kita bukan masih baik. Ini kenapa dia orang sakit? Pertama dia debt collector, yang satu yang rame orang bilang namanya mata elang. Biasanya mereka memiliki aplikasi. Mereka nongkrong di pinggir jalan. Dengan menggunakan aplikasi dia bisa melihat kendaraan-kendaraan yang lewat dan bisa mengetahui, oh kendaraan ini sudah nunggak sekian bulan. Himbauan kepada masyarakat, ditemukan hal seperti itu, segera laporkan ke polisi. Pemirsa, industri pembiayaan atau leasing kini mendapat kepastian bisa langsung menyita barang yang kreditnya bermasalah. Hal ini merujuk putusan Mahkamah Konstitusi pada 31 Agustus lalu yang menyatakan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya sebuah alternatif. Lalu bagaimana prosedur eksekusinya di lapangan dan apakah buntut putusan ini akan menambah panjang daftar kekerasan yang terjadi di jalan oleh sang mata elang debt collector? Kami akan mendiskusikannya dengan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Suwandi Wiratno Siahaan, dan Ahli Hukum Pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi Pak Suwandi dan Kang Asep. Selamat pagi Mbak Vera, selamat pagi Pak Suwandi. Selamat pagi Mbak Vera, selamat pagi Kang Asep. Ketemu lagi kita di udara. Baik, semoga sehat-sehat ya Bapak-Bapak. Oke, saya ingin ke Pak Suwandi terlebih dahulu. Pak Suwandi, apakah dengan putusan MK ini dapat dirasakan sebagai angin segar bagi industri pembiayaan atau leasing? Ya Mbak Vera, saya ingin menjelaskan bahwa keputusan MK nomor 2 tahun 2021 ini sebenarnya adalah menjelaskan kesimpang siuran atau multitafsir yang ada di masyarakat bahwa ada keputusan MK nomor 18 tahun 2019 yang lalu banyak yang menjelaskan bahwa keputusan MK tersebut adalah seluruh proses eksekusi itu harus melalui pengadilan. Sementara kalau saya mengatakan apakah ini angin segar, sebenarnya keputusan MK nomor 18 tahun 2019 tersebut jelas bahwa eksekusi tersebut eksekusi kendaraan tetap bisa dilakukan selama tentunya adanya one prestasi dan ada kesukarelaan daripada debitur. Nah, kesukarelaan ini pun juga sebenarnya menjadi polemik dalam setiap perdebatan, diskusi dan segalanya. Kenapa polemik? Sebenarnya kalau kita bicara eksekusi kan upaya paksa ya Mbak Vera. Nah, upaya paksa. Jadi kalau sukarela itu sebenarnya pada saat menandatangani perjanjian, klausula-klausula yang ada apakah sudah disepakati. Nah, memang yang menjadi kendala adalah kalau orang mau kredit motor dan mobil, kita mau bacakan semua pasal-pasalnya, mereka bilang sudah nggak usah dibacakan lah, saya sudah tahu, yang penting motornya dapat dan segalanya. Itu loh Mbak Vera kendala di awalnya. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu sudah jelas, kita ada perjanjiannya, dan kami sebenarnya kan diatur oleh regulator kita yang kita ketahui adalah Otoritas Jasa Keuangan. Jadi kami adalah perusahaan yang memang tidak bisa sembarang misalnya melakukan kegiatan memberikan pinjaman, kegiatan eksekusi, sebenarnya ada undang-undangnya. Iya, artinya dengan ada kepastian hukum dari putusan MK ini lebih memudahkan eksekusi bagi perusahaan leasing. Ya, lebih bisa menjelaskan bahwa kalau mau ada selisih, misalnya sekarang gini Mbak Vera, kalau kita di dalam eksekusi itu kan sebenarnya ada 4 metodologi. Pertama adalah nasabahnya ada, unitnya ada. Nasabahnya ada, unitnya tidak ada. Unitnya tidak ada, nasabahnya ada. Yang terakhir, unit tidak ada, nasabah tidak ada. Nah, yang sering terjadi
yang sering terjadi 99% itu sebenarnya debiturnya sudah raib. Debiturnya sudah tidak ada, unitnya diketemukan di pihak ketiga. Ya, atau unitnya ada, debiturnya sudah nggak tahu kemana. Nah, atau yang terakhir, debitur tidak ada, unit tidak ada. Nah, kalau apakah hal ini tidak boleh kita eksekusi? Ini kan terjadi misalnya debiturnya melakukan penjualan di bawah tangan, overali, gadai. Ini kan melanggar undang-undang fidusia dan hukumannya pidana loh Mbak Vera. Jadi 99%. Nah, yang menjadi kendala kalau debiturnya ada, unitnya ada. Mungkin bisa terjadi selisih paham. Nah, ini juga sebenarnya kami sudah keras ya, sudah menjelaskan kepada para penagih hutang untuk tidak melakukan eksekusi dengan tidak sopan, harus dengan tata krama yang baik. Nah, kalau mereka melakukan hal-hal yang tidak sopan, mungkin nanti mereka akan berujung dengan pihak kepolisian dan akhirnya juga terkena hukum pidananya. Nah, yang terjadi kalau beberapa video yang kita lihat ini adalah banyak tenaga-tenaga penagih jasa hutang ini adalah yang tidak legal atau tidak bersertifikasi. Ya, nah, tapi ini banyak yang perusahaan kita leasing yang memakai jasa mereka ini, Pak Suwandi. Sehingga banyak sekali saya yang katakan penagihan yang berujung kasus kriminal. Nah, begini Mbak Vera, kalau dikatakan banyak yang memakai jasa penagih, harus dilihat bahwa OJK telah mengatur kami harus berkontrak dengan para jasa penagih ini harus dengan badan hukum. Dan para jasa penagih ini harus bersertifikasi. Nah, kalau dilihat rata-rata mereka tidak bersertifikasi. Dijelaskan tadi oleh Pak Yusri di dalam video, mereka adalah mata elang. Mereka punya data yang kita juga sedih ya mendengarnya. Maka OJK pun telah menulis surat beberapa bulan yang lalu untuk minta aplikasi mata elang ini dihapus kepada Menkominfo. Ya, oke. Saya ingin ke Kang Asep sekarang. Kang Asep sebagai ahli hukum dan mantan hakim dari kacamata hukum ini, bagaimana aturan main terkait putusan MK ini bahwa leasing dapat sita barang kredit tanpa proses pengadilan? Ya, sebenarnya tanpa proses putusan Mahkamah Konstitusi juga ya, orang harus hafal ya. Ada di Undang-Undang Fidusia. Ini ada dua persoalan ya, ada dua kaidah hukum, ada dua terminologi hukum. Pertama ada leasing, ada fidusia. Nah, orang kan sekarang debitur full kredit semua, akan disediain lembaga leasing, lembaga pembiayaan barang dan modal. Itu diatur dulu, ya hak opsi maupun tindakan hak opsi. Satu itu dulu ya. Jadi, nah sekarang kan yang sering kejadian itu, nah orang tidak pernah hafal, tidak pernah melihat. Kan diatur di Undang-Undang Perjanjian Fidusia. Fidusia itu bagaimana ketika orang butuh debitur, perusahaan leasing dijaminkan dengan jamin fidusia. Nah, eksekusinya diatur di pasal 29. Tadi oleh Pak Suwandi, pertama, mulai eksekusi syarat eksekusi pengadilan, pilihan itu ya. Jadi satu pilihan, tidak harus selalu pengadilan. Kedua, mau lelang. Ketiga tadi, menjual di bawah tangan, baik oleh debitur sama kreditur. Nah, poin 329C inilah yang sebenarnya sudah diatur dengan jelas ya. Sampai ada peraturan Kapolri nomor 11 nomor 8 2011 pengamanannya. Artinya apa? Nah, sekarang yang paling gampang dengan bahasa sederhana ya. Ketika orang butuh motor, butuh mobil, nah, dengan perusahaan leasing kan perjanjiannya. Nah, dibikin perjanjian tadi katakan Pak Suwandi. Nah, yang jadi masalah itu ketika si debitur tadi ya, wan prestasi ya. Nah, hilang motornya, hilang mobilnya, dibawa lari kemana? Dicari sama perusahaan leasing, nggak mau ngaku. Atau sebaliknya, ada juga beberapa perusahaan leasing yang menggunakan data petik ya. Debt collector atau mata elang yang tidak bersertifikat. Nah, ketika dia melakukan sesuai perjanjian supaya diambil, tapi tadi dilakukan oleh yang tidak berwenang, artinya si debt collectornya itu tadi dalam arti tidak legal, nah itu dia suka melakukan perbuatan melawan hukum. Itu clear, sebenarnya sudah selesai normanya, aturannya. Nah, diperkeras oleh putusan Mahkamah Konstitusi, ya baik 2016 maupun yang terbaru. Artinya apa? Sebenarnya ini kan perjanjian antara debitur dan kreditur, antara lesi sama lesor yang sudah diatur bagaimana eksekusinya tentang jaminan barang bergerak itu. Cuman masalahnya, nah ada oknum-oknum debitur tadi yang menghilang, yang jenis yang disebut oleh Pak Suwandi, sehingga eksekusinya susah. Padahal itu kan dimungkinkan. Sekali lagi pilihan yang ayat 329 ayat 3 ya. Ini posisi saya sebagai ahli hukum bisnis, saya sebagai pengajar hukum acara perdata, bukan sebagai hukum pidana. Nah, sebenarnya betul. Kalau itu mereka menghilangkan bisa penggelapan, kena pidananya ada di Undang-Undang Fidusia pidananya. Nah, sebaliknya juga di pihak kreditur tadi ada oknum-oknum, ya tersebutlah sekarang
mata elang yang tadi katakan tidak sopan atau kadang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara Oke. kekerasan, dengan cara apa. Nah, itu yang memang harus dapat perhatian. Ini sekali lagi, tanpa ada putusan Mahkamah Konstitusi juga sebenarnya undang-undang udah ada. Cuman tadi persepsi penafsiran ya nggak tahu bacanya gimana. Sebenarnya udah jelas ke undang-undang maupun sampai peraturan bagaimana eksekusi dikawal oleh Polri ya, itu ada aturan jelas sebenarnya. Oke, sekarang saya ingin ke Pak Suwandi. Pak Suwandi, dengan adanya putusan MK ini, apakah sudah mulai diterapkan oleh perusahaan-perusahaan leasing? Ya, artinya bahwa sebelum ada keputusan maupun dengan ada keputusan, sebenarnya keputusan MK ini tadi seperti dijelaskan Kang Asep adalah menjelaskan lebih jelas kembali kepada masyarakat bahwa apa yang ditafsirkan oleh masyarakat pada keputusan MK nomor 18 tahun 2019 itu yang dikatakan harus semuanya ke pengadilan, itu tidak. Sebenarnya Hakim MK kalau kita lihat membaca keputusan nomor 2 ini menyatakan itu pilihan. Nah, kenapa? Tentu Hakim MK juga bisa memahami bahwa yang diputuskan pada nomor 18 2019 tersebut adalah pada saat tersebut kejadian yang ada adalah karena penagih hutangnya itu adalah tidak bersertifikasi. Ya, seperti Mbak Vera tahu kan, di dalam pinjaman online sendiri juga sebenarnya kan sudah diatur di OJK. Ada pinjaman online yang legal, ada yang ilegal. Nah, sama juga dengan penagih hutang ini. Artinya bahwa penagih hutang yang bersertifikasi, mereka harus sopan. Ada empat syarat, Mbak Vera. Syarat pertama pada saat eksekusi itu harus membawa surat kuasa ya, Kang Asep ya. Dan juga harus membawa surat somasi misalnya. Kenapa? Surat somasi ini adalah sebagai bukti debitur itu misalnya sudah dikirimkan somasi tapi tidak pernah menjawab, Mbak Vera. Kan kalau orang misalnya tidak membayar hutang itu pasti dikirimkan dulu surat teguran pertama, kedua, ketiga. Nah, setelah dikirim surat teguran tersebut tidak menjawab, akhirnya berujung kepada dicarilah kendaraan tersebut misalnya. Nah, terus ada surat kuasa. Nah, surat kuasa diberikan kepada siapa? OJK juga sudah mensyaratkan bahwa diberikan kepada seseorang yang bekerja di bawah naungan Badan Hukum PT dan bersertifikasi. Sertifikasi ini seperti surat izin menagih lah, SIM gitu loh Mbak Vera. Nah, yang terakhir dia harus membawa sertifikat fidusia, bukti bahwa memang kendaraan ini dijaminkan. Nah, miris ya Mbak Vera, orang tuh membeli kendaraan cuma DP-nya 10%. 90%-nya tuh dananya dari kami, Mbak. BPKB dan STNK ya, Kang Asep kita kasih atas nama si debitur. Dan dia harus sadar bahwa ini dibeli melalui hutang, bukan dari dananya sendiri. Nah, jika memang debitur menghadapi kesulitan, tidak bisa membayar, ada kondisi pandemi dan segalanya, kalau disurati untuk terlambat membayar, datang ke kantor perusahaan pembiayaan, jangan dibiarkan. Nah, pasti kita akan mengirim penagih hutang yang bersertifikasi dan Pak Suwandi, sopan. banyak juga yang mengatakan bahwa salah satu kesulitan dari perusahaan-perusahaan leasing ini adalah proses pengadilan yang panjang dan ongkos dari pengadilan ini yang juga menyulitkan. Apakah juga itu sebagai salah satu sebetulnya? Sebenarnya begini, kalau kita melihat bahwa pengadilan itu pasti lama, pasti ada ongkosnya dan panjang. Belum lagi jurusitanya juga nggak banyak, Mbak Vera. Tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa bisnis pembiayaan motor dan mobil ini sebenarnya sudah sangat baik, bahwa ada perusahaan pembiayaan yang ingin memberikan jasa pembiayaan kepada masyarakat secara meluas. Kalau kita bicara motor dan kendaraan mobil roda 4 juga dulu milik pada orang-orang tertentu saja. Sekarang siapapun bisa mempunyai motor, bisa mempunyai mobil, bisa menggunakan mobil itu sebagai alat untuk mendapatkan pendapatan atau menjadi driver online dan segalanya. Nah, kemudahan-kemudahan ini sebenarnya kami berani karena adanya undang-undang fidusia, Mbak Vera. Artinya apa? Banda bergerak tersebut, manakala dia wan prestasi, dalam pasal 29 tadi dijelaskan oleh Kang Asep, mereka harus memang mempunyai itikat untuk menyerahkan untuk melunasi hutangnya. Apalagi sekarang Mbak Vera, saya perlu sampaikan bahwa sebentar Mbak Vera, OJK menjelaskan bahwa sebentar Mbak Vera, OJK menjelaskan bahwa jika debitur nanti wan prestasi dan punya data yang buruk, pembayarannya buruk, itu akan masuk ke dalam daftar BI checking atau SLIC sekarang, dan dia tidak bisa lagi mendapatkan pinjaman lagi nanti ke depannya. Dan sekarang semuanya sudah terintegrasi demikian Mbak Vera di data OJK. Baik, kita harapkan semoga ini dapat dipastikan tidak akan berbuntut pada aksi kriminalitas dan benar-benar bahwa mata elang ataupun juga debt collector ini adalah mereka yang mempunyai sertifikasi secara legal begitu ya, sehingga tidak akan melakukan aksi-aksi kriminal. Terima kasih Pak Suwandi dan juga Kang Asep sudah bergabung sama kami di Metro Pagi Prime Time. Sayang sekali durasi kita sangat terbatas. Selamat pagi.